Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang perokok aktif yang juga berstatus sebagai ranking 2 kontender kelas welter, yaitu Carlos Prates. Ia mengaku akan segera memasuki training camp untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi event UFC 330. Perlu diketahui, event UFC 330 Philadelphia yang rencananya akan digelar di bulan Agustus mendatang sangat santer dirumorkan akan diisi oleh sang juara kelas welter, yaitu Islam Makhachev. Dan yang paling berpotensi untuk menjadi calon lawan Makhachev adalah sang kontender nomor 1, yaitu Ian Machado Garry. Prates sangat sadar akan hal itu. Ia juga mengatakan bahwa Ian Garry lebih layak untuk mendapatkan tiket title shot dibandingkan dirinya. Akan tetapi, Prates ingin bersikap profesional dengan tetap menggelar training camp untuk berjaga-jaga. Ia secara pribadi akan mengajukan diri sebagai fighter pengganti andai salah satu dari mereka tidak bisa bertanding. Sebenarnya UFC tidak atau belum meminta Prates untuk melakukannya, karena menjadi fighter pengganti sangat tidak menguntungkan. Akan tetapi motivasi Prates untuk mendapatkan sabuk mengalahkan itu semua. Jadi secara unofficial, Prates tetap mau menjadi fighter pengganti dengan melakukan full training camp selama 8 minggu dan mengundang banyak praktisi bela diri untuk ikut membantunya. Ya, jujur saja saya angkat topi untuk si pecinta tembakau ini. Mindset tersebut adalah mindset petarung yang cukup jarang kita temui di era ini. Karena tidak diminta UFC, maka Prates tak akan mendapatkan bayaran dari aksinya tersebut. Tapi sepertinya api kompetisi Prates lagi panas-panasnya untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadi petarung Brazil pertama yang menjuarai kelas welter UFC. Kita nantikan bagaimana takdir akan membawa Carlos Prates selanjutnya. I really think like I heard people saying like that fight gonna happen, 15 August. And also I talked with my coach like after Netherlands we're going to Hungary, and after Hungary I'm gonna back to Brazil and I'm gonna start the fight camp to fight 15 August, because I know something happened with Makhachev or Ian. They're gonna call me and I'm gonna be ready. Did you talk to the UFC about being the backup fighter yet? No, I didn't talk, but I know like I'm the number 2 on the rank. Yeah, true, but some fighters they don't need to call me. Like I saw something happen, I say, hey, I'm here. No, I'm doing the fight camp. I just saw the guys who I gonna bring to the fight camp, really good grapplers to help me on the fight camp. I have like 8 weeks. It's a good time to train. So you don't mind being a backup fighter? Some fighters say, no, I don't want to be the backup fighter, I'll wait, and then someone else steps in to be the backup fighter, but you don't care. We know you don't care. I can fight it. Berita kedua datang dari sang bos UFC, yaitu Dana White, yang mengeluarkan statement super mengejutkan. Paman ganteng tanpa rambut kepala ini mengatakan bahwa jika Alex Pereira berhasil mengalahkan Cyril Gane dan menjadi juara interim kelas berat di event UFC White House nanti, maka Alex Pereira akan menggeser Jon Jones dari status the greatest of all time. Yaps, ini tentu super mengejutkan karena kita semua tahu Dana White adalah supporter terbesar Jon Jones dalam perdebatan The GOATs of UFC. Sebelumnya, dalam setiap interview dan berbagai kesempatan, Dana White selalu mengatakan bahwa bagi dirinya pribadi, the GOAT di UFC sudah sangat jelas, yaitu Jon Bone Jones. Bahkan ketika Islam Makhachev menduduki ranking 1 pound for pound UFC, Dana White secara pribadi tidak mengakui itu dan menegaskan bahwa Jon Jones akan selalu menjadi raja pound for pound UFC sampai Jon Jones pensiun. If Islam does get the job done here, will you finally put him over Jon Jones as the pound for pound best? We'll see. Dana, you have to be true, man. Listen, Islam knows I love him, man, but you know how I feel about that. Jon Jones is undefeated for however many years, and boo all you want. I don't give a number one. Tell Dana, who is the number one? And fuck you for asking that question. Go ahead.
Namun entah apa yang terjadi pada Dana White ketika ia mengatakan jika Alex Pereira menang atas Cyril Gane nanti, maka ia sudah sah menggantikan Jon Jones. Alasan yang paling logis adalah karena Alex Pereira akan menjuarai 3 sabuk di UFC yang tentu akan menjadi sejarah pertama di promotor tersebut. Menurut saya, Alex Pereira memang layak akan menjadi salah satu The GOAT karena prestasi itu, tapi untuk mengatakan Pereira lebih baik dari Jon Jones itu terlalu berlebihan. Saya bukan fans dari Jon Jones, tapi di sini rekor 16 kali kemenangan pertandingan sabuk Jon Jones masih jauh untuk dijangkau Pereira. Lagi pula, Jon Jones tak pernah kalah dalam pertandingan sabuk di UFC dan Pereira sudah kalah 2 kali. Jadi sulit untuk mengatakan Alex Pereira lebih baik dari Jon Jones, kecuali Alex Pereira berhasil mendapatkan sabuk kelas berat dan mempertahankannya berkali-kali. Menurut saya ini hanya langkah marketing saja dari sang bos UFC. Karena event ini sangat monumental, jadi wajar kalau menambahkan hype sebanyak-banyaknya dengan narasi semacam itu. Ya, kalau soal narasi dan memasarkan pertarungan, saya rasa sampai hari ini tak ada yang lebih baik dari Dana White. You got Pereira possibly winning his 3rd world title. If he wins the 3rd world title that night, he jumps over Jon Jones and becomes the greatest of all time. Berita selanjutnya datang dari sang juara kelas menengah UFC, yaitu Sean Strickland, yang mendapatkan kabar kejutan dari UFC sendiri. Yap, Strickland merupakan satu-satunya juara undisputed pria UFC yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tapi konyolnya, ia mengaku tidak diizinkan untuk menonton UFC White House secara langsung di arenanya. Ini tentu sebuah kejutan besar, karena sebagai juara undisputed, seharusnya pihak Amerika Serikat memperlakukan Strickland dengan lebih hormat. Apalagi peluang Justin Gaethje menang sebagai perwakilan Amerika Serikat sangat kecil. Strickland mengaku bahwa alasan ia tidak diperlukan datang ke UFC White House lantaran ia kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah Amerika Serikat saat ini. Perlu diketahui, Strickland adalah salah satu public figure yang secara terbuka mengkritik keras apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam percaturan politik internasional, yaitu keterlibatan perang Amerika Serikat dalam menyerang Iran, serta sikap Amerika Serikat yang dianggap terlalu memanjakan Israel. Strickland dengan tegas mengatakan bahwa seharusnya Amerika tidak usah ikut campur dalam masalah itu, karena dengan keterlibatannya, warga Amerika Serikat menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari biasanya. Menurut Strickland, apa yang dilakukan pemerintahnya saat ini sama sekali tidak mencerminkan sikap warga Amerika Serikat secara keseluruhan. Kritikan tersebut diyakininya sebagai alasan dia tidak diizinkan hadir. Karena itu dalam postingannya, Strickland menyindir mereka dengan tajam. Saya ingin meminta maaf pada Israel terlebih dahulu. Saya juga ingin meminta maaf pada Trump, dan saya hanya ingin membuktikannya bahwa saya sudah cukup Israel untuk kalian semua. Yap, sebuah sarkasme tingkat tinggi dari sang juara. Tampaknya nyali Strickland memang sangat besar, di mana ia tidak hanya trash talk pada sesama fighter, tapi juga trash talk pada presidennya sendiri. Well, terlepas dari apapun konflik politik yang terjadi, saya rasa seharusnya aset negara seperti Sean Strickland mendapatkan privilege untuk hadir di acara itu. Karena sekali lagi, Amerika Serikat sedang tidak memiliki juara tak terbantahkan di divisi pria UFC. Lalu, apakah sikap Strickland sudah benar di sini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.